Baiklah, untuk mengawali pembelajaran kita pada pagi hari ini, pada siang hari ini, maka kita akan membacakan doa terlebih dahulu kepada ketua kelas untuk memimpin doanya terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islam dinah wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Apakah ada dari guru-guru yang lain sudah mengatakan bahwa sebelum pembelajaran dimulai kita harus membaca ayat suci Al-Quran terlebih dahulu selama 5 menit lamanya? Apakah ada guru-guru lain yang bilang? Belum ada. Maka dari itu kita membaca Al-Quran sebelum memulai pembelajaran selama 5 menit. Untuk itu maka kita baca aja surat Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Membaca surat dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Shadaqallahul azim. Dengan pembacaan doa dan ayat suci Al-Quran tadi, semoga pembelajaran kita pada siang hari ini berjalan dengan lancar. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, kepada anak ibu untuk duduknya dengan rapi. Tolong duduk dengan rapi ya, jangan berbicara lagi. Sebelum ibu membuka file untuk pembelajaran kita pada siang hari ini, kepada anak ibu tolong keluarkan pembelajaran materi yang ibu suruh print minggu lalu. Apakah ada anak ibu yang membawa printannya atau udah memprint? Atau ada juga yang belum? Bagi anak ibu yang belum, maka dari itu sekarang kita akan mempraktekkan apa yang kita pelajari minggu lalu. Oke. Sebelum pembelajaran kita mulai, baiklah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyunzirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. La nabiyya ba'da amma ba'du. Yang ibu sayangi anak-anak ibu sekalian, dengan tidak memperpanjang kata-kata mukadimah, langsung saja kita mulai pembelajaran kita pada siang hari ini. Siapa anak ibu yang mengingat apa pembelajaran kita minggu lalu? Ya, pembelajaran kita minggu lalu yaitu variabel, operator, dan
tipe data. Ada anak ibu yang bisa menjelaskan apa itu variabel? Kan minggu lalu kita udah belajar variabel. Tidak ada anak ibu yang bisa menjelaskan apa itu variabel? Ya, tidak. Variabel itu merupakan suatu tempat yang dimana kita dapat melakukan atau mengisi dan mengosongkan nilai dan kembali apabila membutuhkan nilainya. Setiap variabel itu memiliki nama atau identifier dan memiliki nilainya. Contohnya itu ada kita memiliki identifier nama, itu nilai nama itu nama kita, seperti Suci Rahmawati nama ibu ya. Yang kedua itu kita memiliki identifier alamat. Alamat itu tergantung alamat kita. Jadi ibu memiliki alamat di Labogono, jadi alamat ibu, nilai alamat ibu yaitu Labogono, dan seterusnya. Yang kedua itu kita membahas tentang operator. Apakah anak ibu ada yang mengingat apa itu operator? Tidak. Oke, kita ulang bahas lagi ya. Operator itu merupakan simbol atau karakter yang biasa digunakan pada aritmatika dan dalam program komputer. Operator ini terdiri atas dua jenis. Yang pertama, operator aritmatika dan operator logika. Kalau operator aritmatika ini dia yang melakukan operasi yang hasilnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kalau operator logika itu dia itu yang melakukan persamaan. Misalnya itu perbandingan. Simbol-simbol dari aritmatika, simbol-simbol dari dari operator itu ada tambah, simbol tambah, ada simbol kurang, ada simbol bagi, ada simbol kali, ada simbol modulus, ada simbol besar kecil. Jadi itu 7 simbolnya. Oke. Yang ketiga itu kita akan membahas tentang tipe data. Apakah anak ibu ada yang bisa menjelaskan apa itu tipe data? Oke. Tipe data itu adalah suatu jenis yang datanya dapat kita olah di komputer sehingga dapat memenuhi kebutuhan dalam pemrograman komputer. Tipe data ini terdiri atas 5, yaitu integer, float, atau bilangan real, karakter, boolean, sama string. Kalau boolean ini merupakan salah atau benar. Kalau integer ini merupakan bilangan bulat. Kalau bilangan float atau real ini merupakan bilangan pecahan. Kalau karakter ini merupakan karakter dari alfabet. Yang terakhir itu adalah string. String ini merupakan sekumpulan karakter. Oke. Selanjutnya kita akan membahas tentang pemrograman. Nanti kita akan praktek program ya. Sebelumnya ibu akan menanyakan apa itu variabel
kepada anak-anak ibu. Kepada Putri dipersilakan untuk menjelaskan apa itu tentang variabel. Variabel itu, Bu, merupakan suatu tempat yang dimana kita dapat mengisi atau mengosongkan nilainya, dan kita dapat kembali apabila membutuhkan nilainya. Kalau variabel ini memiliki nama atau yang disebut dengan identifier dan memiliki nilai. Pintar kali, terima kasih Putri. Kita beri aplaus kepada Putri Nurhaliza karena telah menjawab pertanyaan dari Ibu. Apa ada lagi dari anak-anak Ibu yang bisa menjelaskan apa itu tipe data? Saya, Bu. Oke. Pada Ananda dipersilakan untuk menjelaskan apa itu tipe data. Tipe data adalah suatu jenis yang dapat diolah oleh komputer untuk memenuhi kebutuhan dan pemrograman komputer, Bu. Nah, kita beri aplaus kepada Ananda. Oke. Karena anak Ibu udah bisa menjelaskan apa itu variabel, operator, dan tipe data, maka dari itu kita akan mempraktekkannya, terlebih akan mempraktekkan program yang akan kita pelajari. Oke, Ibu praktekkan dulu ya. Tunggu ya, Ibu buatkan dulu, nanti Ibu jelaskan. Bu akan jelaskan. Jadi yang pertama itu kita harus mengetikkan pagar include iastream. Iastream ini berada di dalam tanda besar dan kecil, sehingga ini merupakan awal dari bahasa pemrograman. Kita menggunakan aplikasi Dev C++. Kalau Ananda tidak memiliki laptop, Ananda bisa menggunakan HP, dan Ananda bisa mendownload aplikasi C++. Di sana Ananda bisa membuat pemrograman seperti yang di depan. Baris kedua itu kita mengetikkan using namespace std. Ini merupakan kita memanggil nama dari yang akan kita ketik, dari yang akan kita buat nanti. Baris yang ketiga ini enter main dengan tanda kurung. Selanjutnya ada kurung korawal. Kurung korawal ini
maka akan ditutup, nanti dia akan menyatu, sehingga kita harus enterkan di tengah-tengahnya. Dan kita ketikkan caut tanda kecil pada komputer, kita ketikkan tanda kutip dengan nama .2 Suci Rahmawati /n ini untuk me-enter apa kita, supaya nama sama kelas ini tidak menyatu, maka dia akan dienterkan tulisannya nanti. Jadi nama Suci Rahmawati /n dikasih titik koma. Kalau tidak kita kasih titik koma, maka program kita akan error. Selanjutnya kita return null titik koma, yaitu return null titik koma ini merupakan agar program kita berjalan. Itu merupakan suatu program untuk menjalankan program. Maka kita akan coba menjalankan program ini. Maka tampillah seperti ini, nama Suci Rahmawati kelas 10 TKJ 1. Coba anak-anak ibu bikin dengan nama-nama anak-anak ibu sendiri. Nanti ibu nilai siapa yang cepat, maka akan mendapatkan nilai plus. Dan tambah dengan membuatkan alamat, hobi sama cita-cita. Tambah itu ya. Jadi ibu memerintahkan untuk membuat 5 perintah. Yang pertama ada nama, kelas, alamat, hobi sama cita-cita anak-anak ibu. Silahkan anak-anak ibu buat programnya. Kalau anak-anak ibu bisa menjalankannya, maka ibu kasih nilai plus. Oke, kepada anak-anak ibu silahkan. Apakah sudah ada dari anak-anak ibu yang bisa
sudah bisa menjalankannya, sudah bisa membuat programnya. Bisa, Bu. Coba Ananda bawa ke depan. Ya, pintar. Ibu kasih nilai ya. Kasih nilai A+ untuk anak ibu. Siapa namanya? Oke. Dah. Selanjutnya jadi anak-anak ibu semua udah paham tentang membuat biodata anak-anak ibu. Kita akan mencoba membuat program tentang integer atau bilangan bulat. Oke, ini program untuk membuat bilangan bulat atau integer. Jadi baru 1, 2, 3 ini sama dengan program yang pertama, fungsinya pun sama. Yang kita tambahin itu ada INT nilai sama dengan 90 titik koma. Maka kita akan memanggil 90 ini dengan menuliskan short kecil tanda kurung lancip dengan dalam kurung nilai matematika adalah sama dengan tutup kurung kecil kita panggil nilainya. Maka kita jalankan, maka akan tampil seperti ini. Maka akan tampil seperti ini. Nilai matematika adalah 90. Jika anak ibu membuat jika anak ibu membuat 90,5. Jika anak ibu nanti membuatnya 90,5, maka yang akan keluar hasilnya itu 90 saja, karena dia akan membulatkan, karena dia integer. Kalau kita ingin 90,5, maka integernya kita ganti dengan float. Seperti ini. Ini kita ganti dengan float. Nah, coba kita jalankan. Maka dia hasilnya 90,5. Kalau kita menggunakan integer tadi, hasilnya akan tetap 90 karena integer ini bilangan bulat, maka dia akan membulatkan 90,5 ini menjadi 90.
Kalau kita ganti integernya dengan float, maka dia akan muncul 90,5. Sehingga float ini berfungsi untuk bilangan pecahan. Nah, ada anak-anak ibu yang bisa membuatkan program tentang karakter. Apakah ada anak-anak ibu yang bisa membuatkannya? Atau kita buat contohnya saja? Minggu depan kita latihan. Ya, tidak boleh lihat buku minggu depan, kita latihan. Dan ibu akan memberikan anak-anak ibu tugas untuk dikerjakan di rumah. Apa tadi karakter? Oke. Jadi inilah program untuk karakter, sehingga anak-anak ibu bisa membuatkan chart golongan darah di dalam kurung yaitu 5. Kenapa 5? Kita harus membuat karakternya sebanyak 5 karakter. Jadi golongan darahnya itu AB, maka kita melakukan pemanggilannya dengan golongan darah adalah O di luar tanda kecil sama dengan golongan darah titik koma. Sehingga kita jalankan, maka dia akan keluar golongan darah adalah AB. Oke, ibu akan mengambil nilai untuk anak-anak ibu yang bisa membuatkan program tentang gabungan integer dengan float. Apakah ada anak-anak ibu yang bisa membuatnya? Atau ibu kasih aja like soalnya ya. Jadi anak ibu itu buatkan nilai pecahannya itu 85,4. Sedangkan buatkan umur bilangan pecahan itu dengan umur 16 tahun. Coba anak-anak ibu buat. Kalau anak-anak ibu berhasil, maka ibu akan memasukkan nilainya ke dalam buku nilai.
dari anak-anak ibu yang udah siap? Sudah bu, saya bu. Mana? Coba ibu lihat. Coba dijalankan. Oke. Ya, bagus. Ananda udah paham dengan belajar program ini. Maka dari itu anak ibu harus membuatkan ibu tentang biodata Ananda untuk tugas minggu depan. Jadi Ananda harus membuat biodata Ananda semua. Jadi karena Ananda udah pada paham, bagi anak ibu yang udah paham dan bagi anak-anak ibu yang belum paham, tolong anak ibu yang paham ajarin teman-temannya yang belum paham agar bisa mengerti dan bisa mengikuti latihan minggu depan. Kita akan melakukan latihan minggu depan tentang program yang kita pelajari pada siang hari ini. Karena anak ibu udah pusing dengan belajar program, maka kita akan refreshing otak kita sebentar sebelum kita pulang ya. Kalau ibu bilang tepuk semangat, semangat. Jadi anak-anak ibu ikut ya. Tepuk semangat, semangat, semangat. Yes, sekali lagi ya. Tepuk semangat, semangat, semangat. Yeay. Karena anak-anak ibu udah fresh otaknya lagi ya, karena belajar program itu dibilang susah, enggak susah sekali, dibilang gampang, enggak juga gampang. Jadi biar otak anak ibu sebelum pulang refresh lah ya. Ya, sebelum kita pulang, ibu ingin mengambil absen. Ibu takut mengambil absen awal-awal pertemuan karena awal-awal pembelajaran, karena anak-anak ibu ada yang keluar dan tidak kembali lagi ke dalam kelas. Yang pertama, Abel hadir bu. Oke. Putri hadir bu. Oke. Rahmat hadir bu. Oke. Cinta hadir bu. Siapa yang tidak hadir? Ada kan? Hadir semua anak ibu kan? Hadir bu. Nah. Oke, pembelajaran kita pada siang hari ini ibu akhiri karena pembelajaran kita sudah habis. Maka untuk minggu depan ibu akan mengadakan latihan untuk anak-anak ibu supaya anak-anak ibu bisa belajar nanti, dan ibu akan memberikan tugas kepada anak-anak ibu tentang anak-anak ibu membuatkan program tentang biodata anak-anak ibu. Sekian pembelajaran kita pada siang hari ini. Dengan berakhirnya pembelajaran pada siang hari ini, kita bacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu keluar dulu ya. Assalamualaikum.